Puluhan warga desa Sepok Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat mendatangi kantor Camat Sungai Kakap Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 siang. Kedatangan puluhan warga dari desa Sepok Laut ke kantor Camat Sungai Kakap ini dikarenakan mereka merasa kecewa terhadap kepala desanya sebab program BSPS atau yang biasa masyarakat menyebutnya program bedah rumah merupakan salah satu program Kementerian PUPR yang diturunkan atas aspirasi anggota DPR RI untuk membantu masyarakat kurang mampu yang mendiami rumah tidak layak huni. Yang diduga kepala desa Sepok Laut M. Ali tidak merespon dan tidak mau menandatangani surat rekomendasi dari hasil tim verifikasi di lapangan. Untuk itulah warga desa Sepok Laut mendatangi kantor Camat Sungai Kakap. Mereka minta untuk difasilitasi oleh Camat Sungai Kakap dan untuk mendapatkan solusi dari kepala desanya. Setelah dilakukan pertemuan warga desa Sepok Laut dengan kepala desanya yang difasilitasi Camat Sungai Kakap, sempat terjadi adu argumen antara warga dengan kepala desa. Sebab mereka saling mempertahankan keinginannya, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Camat Sungai Kakap Junaidi Sos bahwa maksud dan tujuan warga desa Sepok Laut datang ke kantor camat ini dengan maksud dan tujuan yang baik. Untuk mendapatkan penjelasan dan solusi dari kepala desanya terkait bantuan bedah rumah yang menurut warganya bahwa kepala desanya tidak mau menandatangani berkas hasil verifikasi dari tim pelaksana di lapangan sebagai syarat untuk ditindaklanjuti di atas. Dan akhirnya dari hasil pertemuan tersebut membuahkan hasil kepala desa Sepok Laut M. Ali bersedia menandatangani berkas tersebut. Kami sih siang ini mendatangi kantor camat ini untuk membicarakan atau menyampaikan keluh kesah kami sebagai warga desa Sepok Laut. Yang sangat disayangkan Pak Lurah kita tidak mau menandatangani jenis bantuan perumahan untuk masyarakatnya sendiri, gitu. Kami di sini mau minta kebijaksanaan dari Bapak Lurah kami. Tolonglah kami, Pak. Permudah kami, jangan dipersulit. Kalau kami memang orang berada atau orang punya, tidak mungkin kami mendatangi susah-susah ke kantor camat. Bukan dekat, biaya, waktu, panas. Jadi mohonlah bijaksana, Pak, dalam memimpin. Bapak jadi karena adanya kami. Saya tidak mencari kebenaran di sini, Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak. Cuman bukalah hati Bapak. Buka hati nurani Bapak. Bagaimana rasa jadi kami, jadi orang kecil. Bagi saya pribadi udah 2 kali masuk dalam kategori bantuan perumahan ini. Dan ini yang kedua kalinya ditolak dan tidak mau ditandatangani oleh beliau. Sangat disayangkan gitu. Kami sangat membutuhkan, Pak. Kami sangat membutuhkan perehapan rumah ini. Itu ya sih, kalau dari saya pribadi. Bang, izin Bang, ada berapa yang dapat bantuan bedah rumah di... Yang dapat ada 15 kakak keluarga di sini di desa Sepok Laut. Dan itu pun sebenarnya hanya mendatangani sih. Jadi istilahnya bantuan dari luar, bukan dari ADD atau desa gimana gitu. Dan kami sangat-sangat bersyukur sebelumnya. Tapi apalah daya, sampai hari ini Bapak Lurah kami pun belum mau terbuka hatinya untuk mendatangkan ini, untuk mengesahkan. Pernah, bahkan saya yang kedua kalinya untuk tahap ini, dan lagi-lagi dengan masalah yang sama seperti ini gitu, Pak. Apa alasan penolakan itu? Alasan penolakannya sih dari beliau tuh karena tidak mengetahui adanya penyurveian di lapangan, terus tidak, istilahnya kayak permisi lah gitu datang ke desa Sepok Laut, katanya sih begitu. Tapi biarpun begitu, itu kan sangat membantu bagi masyarakat dia sendiri loh, Pak. Nah, selaku kami yang memang kebutuhan ekonomi yang tidak mampu, sangat bersyukur atau sangat bahagia lah gitu. Tapi mau cari kejelasannya karena mereka ini, menurut informasi ini mereka juga langsung ini, karena mereka ini bagian penerima bantuan rumah miskin, ya kan, rumah yang tak layak huni. Ada berapa orang ini? Ada 15 orang. Jadi sampai saat ini sudah hampir terrealisasi. Jadi pengelola, jadi begini menurut ini informasi, berarti tidak dapat respon, ya kan? Tidak dapat tanda tangan oleh Kades.
Ya, dengan alasan kades, tidak ada surat resmi masuk. Jadi menurut saya, karena ini warga masyarakat Sepok Laut yang menerima bantuan rumah tidak layak huni, harusnya kades dukung sepenuhnya dengan jalan apapun, harus mempermudah, bukan mempersulit, gitu kan? Mempermudah. Jadi tidak dengan birokrasi yang rumit, gitu kan? Ini sekedar ini aja. Mungkin kades ini dia mau pakai birokrasi yang seperti kementerian lah, seperti itu kan. Jadi sehingga mereka begini, kita tidak menyudutkan beliau karena kades juga manusia. Beliau juga mau pakai aturan, dia juga kan begitu. Tapi kalau menurut saya, ini yang masuk ini orang niat baik. Niat baik untuk membasuh desa kita, desa Sepok Laut. Saya ini bukan orang Sepok Laut, Pak, tapi warga saya di sana semua hampir 90% keluarga saya. Jadi maka saya di sini tidak ini untuk meluruskan supaya ini bisa berjalan lancar. Kesian mereka ini. Andai kata nanti ini terpental lagi, tidak terima lagi, kemanalah mereka mau tinggal? Kan begitu. Kalau masalah urusan verifikasi data segala macam itu bukan domain saya. Yang jelas mereka sudah terima, sudah dapat bantuan, sudah mau keluar untuk tahun 2023. Ya, harapan saya untuk kades supaya berpikiran jernih lah, supaya kita nggak usah agak tinggi hati gitu kan, nggak usah terlalu birokrasi ribet gitu kan. Ya humanis saja. Siapapun yang datang mau bantu desa kita, kita sambut loh. Kita sambut yang baik. Kenapa? Niat mereka tuh baik supaya desa kita Sepok Laut tuh maju. Kalau kita hambat dengan birokrasi ini itu segala macam, itu bukan untuk memajukan desa, itu menghambat pembangunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada pertemuan walaupun sifatnya mendadak, tidak ada undangan, tidak ada apa, tapi mungkin keinginan warga Sepok Laut besar sehingga keinginan besar tersebut mendorong dia untuk datang ke kantor camat. Sehingga kebetulan saya agak lambat tadi, memang ada rapat di kantor bupati. Ini pun masih saya tinggal. Ntar lagi saya berangkat lagi ke sana, nyambung rapat di kantor bupati. Dan alhamdulillah, walaupun sifatnya mendadak, Pak Kades Sepok Laut cepat tanggap. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita, walaupun tidak pakai undangan, tidak pakai apa, beliau hadir. Saya atas nama Perintah Kecamatan makasih banyak kepada Sepok Laut. Pakai benda resmi, tapi beliau hadir untuk menemui warga ini di kantor camat. Dan alhamdulillah lagi pertemuan hari ini memang ada miskomunikasi aja barangkali antara kawan penyelenggara bedah rumah dengan kades saya ini, kades Sepok Laut. Misnya mungkin secara administrasi kepemerintahan bahwa para petugas yang membawa misi bedah rumah ini tidak ada ketemu langsung dengan beliau. Memang secara administrasi pemerintahan dan etika pemerintahan memang apa yang disampaikan buat Sepok Laut ada benarnya, karena memang kalau bicara program kegiatan ya memang harus datang menghadap langsung, tidak usah via telepon, via WA. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi kalau udah datang menghadap langsung sekaligus membawa surat, itu adalah namanya etika pemerintahan dijalankan dengan baik. Tapi apapun itu tadi hasilnya udah alhamdulillah. Permintaan Pak Kades itu aja barangkali kan sebenarnya kalau itu dijalankan oleh para penyelenggara program mungkin beliau pun tidak keberatan. Ini jadi pembelajaran juga pada kawan-kawan kalau memang memasukkan program kegiatan, datanglah secara resmi untuk menemui Kades pada tempatnya bertugas. Saya yakin dan percaya dengan etika pemerintahan itu dijalankan dengan baik, hadir dengan baik. Saya yakin Pak Kades pun, siapapun Kades akan menerima dengan baik. Nanti terkait dengan harapan saya ke depan, program bedah rumah ini bisa diterima. Karena memang mengingat kecilnya anggaran ADD dengan DD, karena pemerintah desa tidak akan bisa berbuat banyak. Tentulah masukan informasi, program-program harus banyak dimasukkan ke desa sehingga kesejahteraan masyarakat di desa itu bisa meningkat. Karena datangnya banyaknya program ke desa kita.
Saya rasa itu sekali lagi saya atas nama pemerintah kecamatan ucapkan terima kasih kepada Kadis Pok Laut yang telah hadir dan menemui warganya dan alhamdulillah sudah membuka diri terkait dengan program yang terima. Jadi mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik lagi dan mudah-mudahan tahun depan ada banyak program masuk ke Desa Pok Laut. Baca, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Pok Laut. Tujuan saya jadi Kepala Desa kan memang ingin membantu meringankan beban masyarakat saya. Nah, saya tidak memandang ini warna orang si A, orang si B, itu sebenarnya masyarakat saya. Ya. Tapi sebagai Kepala Desa saya tentu taat dengan mekanisme aturan yang berlaku. Sebelum mereka turunkan seharusnya kan konfirmasi dulu ke saya tahu kan. Jadi kalau ini mohon maaf, saya tidak tahu mereka turun survei ke lokasi saya. Nah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kepada warga saya. Saya bukan menolak untuk tanda tangan. Saya sebagai Kepala Desa tidak ada masalah. Mau jam 12 pun minta tanda tangan, saya kasih tanda tangan. Tapi mekanisme ini betul. Tapi kalau kayak begini mohon maaf saya tidak tahu. Nah, jadi saya tidak tahu saya mau diminta tanda tangan. Sudah jelas saya bertanya, siap menandatangani berkas. Sekarang pun ada saya tanda tangan. Karena berkasnya tidak ada, maka saya tanda tangan. Nah gitu Pak. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.